All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya dikasihi. Bagaimana kabar hari ini? Salam sehat untuk kita semua dan saya ingin percaya keadaan kita semua baik-baik, terpelihara rasa sempurna. Karena hari ini kita akan berbicara tentang God blessing, saudara. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 katakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, itu janji-janji berkat Tuhan semuanya tercurah dan melimpah atas kehidupan kita. Dan juga di Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, segala kelimpahan. Banyak orang, semua orang tanya tentu mau diberkati. Amin saudara. Saya ingin percaya semua kita pasti rindu diberkati. Nah Tuhan tidak banyak yang tahu bagaimana jalannya. Nah ini kan persoalannya saudara. Berkat Tuhan bukan soal banyak sedikitnya yang kita miliki. Sehingga kita berpikir jika kita punya banyak harta berarti diberkati. Dan jika kita hanya punya sedikit berarti tidak diberkati. Berkat Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Amin saudara. Dalam hati sehingga banyaknya dan sedikitnya apa yang ada pada kita selalu membawa kenikmatan. Bukan kecemasan atau kesusahan. Makanya di Amsal 10 ayat 22 katakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Juga di Amsal 15 ayat 16 katakan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Orang yang takut akan Tuhan, Allah pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Orang yang diberkati belum tentu takut Tuhan, saudara. Contohnya bangsa Israel, saudara. Nah, sehingga hidup dalam damai bukan kecemasan dan kekhawatiran. Walaupun ia hanya memperoleh hasil sedikit dari usahanya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Uriala barashandara lamaramu. Jesus, Jesus, Jesus. Shiarara la barashandu. Hiarara la barashandara la bara. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan, saudara? Nah, saya pikir ini yang perlu kita belajar hari ini di dalam God Blessing. Bagaimana hidup dalam berkat-berkat Tuhan? Ada 4 hal yang mesti menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama, saudara, percayalah kepada Tuhan dan tetap setia. Nah, percaya di sini, saudara, bukan hanya sekedar keyakinan tentang Tuhan. Kalau orang tanya percaya Tuhan nggak? Ada Tuhan nggak? Orang dengan mudah orang percaya. Nah, maksud saya bukan di sini percayanya, saudara. Tetapi kesediaan kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita pada otoritas dan kehendak Tuhan. Ya, kesediaan kita menyerahkan seluruh hidup kita pada otoritas dan kehendak Tuhan. Ini maksud saya kata percaya di sini. Dan tetap setia kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Rasa aman itu terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Maka saya yakin percaya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan merasa semakin aman dan nyaman dalam hidupnya. Sendiri itulah dimensi lain dari percaya kepada Tuhan, saudara. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita harus bersedia membiarkan Tuhan melakukan dengan caranya apa yang Ia kehendaki atas hidup kita. Mazmur 37 ayat 5 katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, saudara. Mazmur 37 ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu juga berarti kita telah meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Seraya kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah, penyerahan total demikian tidaklah mudah. Sebab kita harus rela mematikan free will, kemauan bebas kita, dan ambisi-ambisi pribadi kita. Dengan jalan demikian, maka sesuai dengan firman-Nya, kita akan pasti menikmati berkat Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 katakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nabi Yeremia mengingatkan kita kepada berkat atas orang yang lurus hidupnya, yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam ya dalam kehidupan kita. Itu juga dicatat di dalam kitab Mazmur ayat 1:1-3. Mazmur mengingatkan kita untuk melompat jauh ke belakang untuk mengingat kembali tentang peristiwa di Taman Eden, saudara. Di mana di situ Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohonan yang baik buahnya untuk dimakan manusia. Dan mengairi taman itu dengan sungai kehidupan sehingga manusia pertama dapat hidup sejahtera. Sampai keadaan berubah tiba-tiba ketika mereka memutuskan untuk tidak percaya Tuhan lagi. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Hal yang kedua, saudara, yaitu utamakan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan rohani yang luar biasa, saudara. Salah satunya prinsip kebenaran itu adalah di Matius 6:33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah cara untuk menghindarkan diri dari mengutamakan kepentingan pribadi. Banyak orang khawatir dalam hidupnya dan berpikir, jika saya mengutamakan kepentingan Tuhan, apakah yang saya makan atau minum? Apakah yang akan saya pakai? Lalu bagaimana dengan kebutuhan saya nanti, saudara? Kebenaran ini hanya mungkin untuk dilakukan jika kebenaran pada poin pertama ya tadi sudah dapat kita lakukan, yaitu penyerahan diri secara total kepada otoritas dan kehendak Tuhan. Sebab orang-orang yang mau mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi adalah mereka yang percaya bahwa Allah mengetahui segala yang mereka perlukan dan pasti akan memenuhkannya. Matius 6 ayat 32-34 katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah pernah menegur umatnya melalui Nabi Hagai. Karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.
Mereka bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya selalu kurang. Mereka ditimpa kekeringan, mereka seperti menyimpan sesuatu, menyimpan tabungannya di pundi-pundi yang berlubang. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Hagai 1 ayat 5-11 saudara. Tetapi ketika mereka mau memutuskan untuk mengutamakan kepentingan Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan hidup mereka? Tuhan menjamin dan memerintahkan berkat Allah pada waktu itu untuk memperhatikan apa yang akan Allah kerjakan bagi mereka. Sesungguhnya Allah akan memberikan berkat dan anugerah yang melimpah. Nanti Bapak Ibu bisa baca Hagai 2:16-20. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Poin yang ketiga, saudara, bagaimana hidup dalam berkat Tuhan adalah menabur akan menuai. 2 Korintus 9 ayat 6 katakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Ayat ke-10 juga katakan begini, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Tuhan juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saudara, hukum tabur tuai itu berlaku bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, kalau saudara di tahun 2022, saudara rindu diberkati melimpah-limpah. Tahun ini lebih diberkati daripada tahun yang kemarin. Maka naburlah hari-hari ini. Jika mau diberkati banyak, taburlah yang terbaik. Memberi adalah cara untuk melatih diri supaya tidak mementingkan diri dan mematahkan roh pelit, saudara. Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan membawa persembahan sulung nanti di bulan Februari, saudara, di tahun ini. Ya, sebagai persembahan sulung kita untuk berkat-berkat yang kita terima di awal tahun 2022 ini, saudara. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, persiapkan dengan baik sepanjang bulan Januari berkat-berkat yang kita terima sebagai pengusaha, keuntungan yang saudara terima. Nah, saudara, yang pertama, saudara, mari saudara firman Tuhan katakan, persembahkan sebagai buah sulung untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai bejana pemerahan meluap dengan buah anggurnya. Yang mau terima boleh katakan amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh, ya Tuhan, punya mula kemasyuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu.
Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan? Yang terakhir, poin yang keempat saudara, yaitu melatih diri beribadah dan jangan pernah berhenti. Saudara, tubuh jasmani ini perlu dilatih saudara. Ibadah tidak sebatas ritual saudara. Atau liturgi di dalam gereja. Liturgi gereja adalah bagian miniatur dari ibadah yang lebih besar, yaitu dalam seluruh gerak langkah kehidupan kita sehari-hari saudara. Sebab ibadah yang sejati menurut Alkitab adalah seluruh tubuh atau hidup kita dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang beribadah, kita tidak boleh lagi hidup serupa dengan orang-orang dunia ini. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah yang sejati adalah praktek hidup dalam ketaatan penuh kepada Injil, pada firman Tuhan, dan seluruh aspek kehidupan. Itulah sebabnya kita harus melatih diri setiap hari, saudara. Makanya 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 katakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Begitu juga di Keluaran 23 ayat 25 katakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah janji-janji Tuhan saudara. Dan saudara sebagai jaminan janji Tuhan yang dapat kita percayai. Ya, firman kebenaran Allah. Ibadah kita mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup sekarang tapi yang akan datang. Kekal selama-lamanya. Jadi untuk hidup ini berkati Tuhan. Kita perlu memperhatikan panduan dan arahan kebenaran firman Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, latih diri kita, menabur yang terbaik, memberi yang terbaik saudara. Dan saya yakin percaya saudara, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup. Haleluya. Kerinduanku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu puji-Mu, Kau jamaku dan lawat seluruh hidupku. Saudara yang saya kasihi, yang sedang melihat program ini saudara. Saya rindu saudara sudah diberkati, ngalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan sedang mencurahkan berkat-berkatnya di awal tahun ini buat saudara semuanya. Bagaimanapun keadaan dan situasi saudara. Mungkin saudara yang sedang menghadapi
Berbagai tantangan, kesulitan, dan kebangkrutan sedang mengancam hidupmu. Hari ini dengar, kalau engkau melakukan dan mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka saya percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Mari saudara, saya rindu. Yuk kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Supaya apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara, mulai hari ini akan terjadi transformasi. Akan terjadi perubahan. Dan engkau akan hidup oleh berkat-berkat surgawi. Yang mau boleh katakan amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Bahkan Tuhan, kebangkrutan, kegagalan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Di awal tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan ada God blessing yang sedang dicurahkan di era Pentakosta ketiga ini. Oleh itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba patahkan segala kegagalan, segala kebangkrutan Tuhan. Kami patahkan segala penghalang yang menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah atas umat-umatnya. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dengar kau iblis, kau tidak berhak atas umat-umat pilihan Tuhan. Karena kami adalah milik Tuhan dan kami hidup oleh berkat-berkat surgawi. Sekarang terima urapan Tuhan, terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Oh shikarala barasandara, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati umat-umatmu Tuhan, terima dalam nama Yesus. Segala kutuk, segala kegagalan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Sekarang berkat-berkat surgawi tercurah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang dimulainya saat ini. Di dalam nama Yesus berkati melimpah-limpah ya Tuhan. Roh Kudus, kau ambil alih seluruh hidup anak-anakmu. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kerinduanku dekat padamu. Lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu. Ku rasakan indahnya kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Ku puji-Mu, Kau namaku dan lawat seluruh hidupku. Dalam hadirat-Mu sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Ku puji-Mu, Kau jamaku dan lawat seluruh hidupku.